Dugaannya ntar juga tahu sendiri. Oh, Bang, sebentar bang. Masih berkaitan dengan Kaniki juga bagaimana? pasalnya pasal apa sih? Ntar tahu sendiri deh. Cukup ya. Kenapa bang? Belum diaduin bang. Bang, Aduh, bentar bang. bentar bang. Udah itu aja. Ini melorot kemana nih? Benar diulang bang. Soalnya ini belum nih. Ayo. Ntar juga tahu sendiri. Kenapa bang? Bang, tuduhannya? Ini Wise bilang. Hah? Apa? Tuduhannya Si R ini cowok apa cewek bang? Masalahnya apa gitu? Cowok ya. Apa bang? Masalahnya bang? Masalahnya apa bang? Berarti individu bang ya, bukan akun medsos ya bang? Bukan. Bukan ya? Itu kabarnya ada akun medsos juga yang menghina. Itu gimana bang? Bang. Iya. Ya lah saya nanti deh. Ntar Lihat keluar aja juga. tanggal mainnya tunggu lihat aja lah ya. tapi udah dilaporin ya? Udah resmi dilaporin apa gimana, Bang? Sebentar, Ya, ya. saya turun dulu sebentar ya. Saya turun dulu sebentar. Mungkin ada yang mau Iya, nanya. Kak Fitri. Ya, mungkin ada yang mau nanya. Oke. Cuman saya dari tadi Silakan. ingin Pak Yamin bicara ya. Saya cuma mau nanya, nanti mohon dijawab ya. Kira-kira Pak Fitri, ini gimana? nggak usah turun, biar di situ aja. Nggak ada yang mau naik. Kira-kira saya mau tanya aja, mau dengerin. Saya masih nanti naik lagi. Saya mau tanya sama Pak Yamin aja. Tadi mengenai, Coba Fitri, nggak usah naik aja, udah, nggak apa usah. permohonan maaf itu yang diminta itu kan itu dipaksa juga ya Pak Yamin, karena saya tahu peristiwa terjadinya ini sampai terjadinya pelaporan ini saya tahu. Cuman saya pengen tahu Pak Yamin, kira-kira Pak Yamin ini gimana ya saya ngomongnya ya? Tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja sih. Nanti tolong dijawab ya. Saya turun dulu, mungkin ada yang mau naik. Terima kasih. Langsung saja. Jangan Kak Fitri, jangan. Biar di situ. Oh, Biar di oke. situ. Di mute aja, di mute. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu, Oh Bu. iya, saya mute. Soalnya tadi ada yang mau naik, saya mute ya. Ini kan udah penuh. Penting Bu, yang mau naik nggak penting Bu. Iya. Sudah penuh, Makasih, nggak perlu ada yang naik dulu. Nggak perlu ada yang naik dulu, sudah penuh. Saya mute. Ya, silakan Bang Yamin. Oke, Mbak dosen. Pertanyaan Mbak Fitri itu tahu nggak sih peristiwa hukumnya? Saya dari awal saya katakan rujukan saya dakwaan. Pengalaman Anda dengan pengalaman yang saya baca itu kan berbeda. Gitu. Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya itu. Mohon maaf saya. Nah, That is nothing. Anda kalau tahu peristiwa, Anda jadi saksi dong. Boleh saya jawab? Untuk memperkuat dalil-dalil itu agar jaksa itu harusnya. Saya jawab. Kalau saya diperbolehkan untuk bersaksi dan saya ada di dalam peristiwa itu, tentu saya sangat mau sekali dijadikan saksi di situ. Tentu saya sangat mau, karena saya tahu dari awal bagaimana terjadinya sindikat pemerasan ini ada di Republik Indonesia ini, Pak Yamin. Saya mau kalau saya. Oke. Begini ya Mbak ya, kalau Anda mau, oke, saya kasih saran. Anda kenal lawyernya. Saya juga nanti mau. Sebentar bagus loh. juga ya Pak Yamin ya. Saya mau juga mereferensikan mungkin tim terdakwa ini bagus juga Pak Yamin menjadi tim lawyernya mereka ya. Udah jangan kemana-mana. I don't want to do a gossip here. Ya saya juga. Saya tidak- Jadi saya tak dari tadi lihat mendengar ini saling berdebat gini. Sementara kita itu tahu bahwa banyak orang yang terluka hidupnya, hatinya akibat perbuatan terdakwa Diki ini gitu. Jadi kalau orang yang pintar seperti teman-teman yang pakar hukum mungkin ngerti-ngerti aja apa yang Pak Yamin katakan. Begini, Mbak, begini ya Mbak, Orang Mbak juga mampu Fitri. pemikirannya sampai ke tahap pemikirannya Pak Yamin dan teman-teman dengan bahasa hukum yang berat-berat gitu loh. Itu pendapat saya. Begini Mbak, sebentar Abah, janganlah kayak buzzer Mbak. Catatan cabai, itu masa S2 begitu. Begini Mbak Fitri. Mbak Fitri, saya nggak tahu Anda siapa, ya. Kalau Anda mengetahui satu kejahatan yang besar di negeri ini, yang banyak pemerasan, Anda tak berbicara, Anda itu juga ngaco. Anda laporkan besok ke polisi. Anda memang benar-benar mengetahui, saya tunggu itu. Kalau Anda tidak melaporkan yang banyak Anda sebutkan tadi, so very sorry, my dear, ya. Anda itu hanya gossiping namanya. Nggak ada bobot di situ. Not to impose. Kalau kata secara kriminologi begitu. Masa tahu tapi nggak mau ngelaporin? Masa tahu satu kejahatan nggak mau melaporin? Bagaimana itu?
Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi saksi, dari awal Anda ngomong dengan pengacaranya, memberikan kesaksian di kepolisian. Bang Itu Yamin, saya Bang Yamin. sarankan, sarankan Pak dosen. Saya nggak mau lah berlama-lama, itu gosip aja bagi saya itu. Tak ada poin itu. Praten als erkir zonder kop. Bicara seperti ayam tanpa kepala itu namanya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kelvin. Nah, ini ada berita lagi masuk ke segmennya Nikita Mirzani ya. Ibu ini sindir Emma Waroka yang tidak terima dipanggil nenek oleh kuasa hukum Reza Gladys ya. Waduh guys. Nah, ini kita lihat seperti apa berita dari mereka semua ya. Wah, alhamdulillah. Ya, berarti saya panjang umur, dikasih sama Tuhan merasakan menjadi seorang nenek. Belum tentu kalian kayak saya bisa menjadi seorang nenek, ya kan? Yang penting biar nenek ya, saya masih cantik, ya kan? Daripada dibilang muda tapi sudah mendoyot, peot, ya kan? Mending dipanggil nenek tapi masih cantik, ya kan? Waduh. Miss Gosong dilabrak katanya guys. Miss Gosong sekarang lagi ngumpet. Katanya Miss Gosong sekarang lagi ngumpet karena ada yang ngelabrak dia. Udah nggak berani keluar-keluar katanya sekarang. Karena sudah ada yang ngelabrak dia. Siapa ya? Siapa ya kira-kira yang labrak dia? Rasain, syukurin. Siapa suruh ngomongnya ngawur? Asik. Yang ngebully siapa? Yang ngebully siapa? Yang ngebully siapa? Yang ngerangkul Miss Gosip siapa? Nggak ada yang ngerangkul Miss Gosip. Demi apapun ya, demi apapun, aku ketemu Miss Gosip malah aku larang dia untuk body shaming, untuk membawa-bawa orang tua ke dalam perseteruan ini. Ya. Aduh. Ini aku liatin fotonya ya, aku sampai panggil itu orang-orang yang. Iya, itu sebetulnya takut kehilangan Niki. Bentar, ini ada simak ucapan anaknya si Nepos ya. Andur ya, anak durhaka asik. Putri Nepos undur, sebenarnya takut kehilangan Nikita Mirzani katanya guys ya. Iya, soalnya kan Niki kan bisa dipergunakan kan sama dia dulu kan. Suruh ke sana, suruh ke sini ya kan. Karena kan Niki dari real artis. Ya kan, kalau dia kan bukan siapa-siapa jadi orang nggak tahu kan. Katanya Andur yang kirim mama itu kaput. Awalnya Dinar kata DC, kedua Biadab, dia kan Subiadab. Sekarang gue, besok Yoke, besok Uzi, besok siapa lagi? Waduh. Yang ngebully siapa? Asik, beginilah jawaban FS ya, menjawab pertanyaan netizen ya. Akhirnya bukan dirangkul, beginilah jawaban FS menjawab pertanyaannya. Yang ngebully siapa? Yang ngerangkul Miss Gosip siapa? Nggak ada yang ngerangkul Miss Gosip. Demi apapun ya, demi apapun, aku ketemu Miss Gosip malah aku larang dia untuk body shaming, untuk membawa-bawa orang tua ke dalam perseteruan ini ya. Ini aku liatin fotonya. Asik. Loli sudah mencabut keterangannya. Di tengah huru hara kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys, ternyata Laura Meizan mencabut keterangan kedua BAP-nya ya. Waduh, apa nggak makin stres nih Nikmir? Dari dua BAP dia. BAP pertama, dia mengatakan bahwa tidak ada yang namanya hamil. Tuh guys. Tidak ada yang namanya. Om Bulalambe. Endorse hujatan. Endorse hujatan. Skincare-nya dia ini kalau kita buka sosial media ini kan bukan saya yang menghujat. Rakyat Indonesia banyak menghujat dia. Ada juga influencer, ada juga kena deh jebakan Batman, dicucur ya sama JPU. Untuk apa? Endorse masuknya untuk apa nih uang 4 miliar ya? Endorse untuk apa? Ya kan bukan saya aja menghujat itu semua produk dia. Seluruh orang Indonesia menghujat. Nah, udah keceplosan. Harusnya kalau memang kita spontan, endorse untuk apa ya? Endorse karena saya harus pada tanggal ini saya harus ngomongin tentang produk ini, keunggulannya apa, itu refleks. Ini enggak. Refleksnya itu endorse, tapi saya kan nggak menghujat. Yang menghujat itu seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar-benar memang ini mau dibayar untuk dihujat produknya. Artinya pandangan saya minta uang agar tidak dihujat. Karena rencana si Marijan ini memang untuk menghujat, keceplosan. Makanya kurang pintar sih menurut saya ya. Jadi ini udah pasti kena menurut gua. Dan sejak sepintar, hanya si Marijannya panik.
panik banget. Tapi dari semua ini yang saya kagum ini, kenapa si Marijan tidak mau bongkar ya mafia skincrot ini? Yang dokter-dokter kutil kelamin lain itu ya, yang terlibat, yang jadi saksi juga. Dan dokter-dokter kutil kelamin yang lain itu yang sok-sok membongkar aib dokter lain, sok-sok pahlawan. Kenapa? Menurut saya ada skenario yang dua ya. Skenario dua itu yang lebih menyeramkan tapi juga lebih bargaining powernya juga lumayan. Maksudnya begini, ya udahlah, pokoknya kamu masuk aja dulu ya, aku bayar. Ini cerita gue ya, ini pandangan gue ya. Lo masuk aja dulu sama si Markona ya, Marijan Markona masuk, kami di luar, kami bantu nanti ya. Pokoknya lo masuk berapa tahun, pokoknya cincai lah. Kami akan store terus. Kami akan amanin di luar di dalam. Nanti kita akan atur bagaimana caranya kamu nanti bisa keluar cepat dengan remisi dan embel dengan adanya banyak cuan. Itu menurut gua. Karena kalau kita seseorang terdakwa yang bakal mungkin divonis 12 tahun lebih atau 15 tahun atau bahkan 20 tahun, kita akan membongkar semua orang yang terlibat. Oke, siapa lah, Oki Jelly lah, apa sih, dokter kutil kelamin yang lain lah, apa, kita mungkin akan melibatkan mereka. Kita tidak mau tenggelam sendiri dong. Nah kenapa? Ya mungkin ada lobby-lobby tertentu. Itu pandangan saya. Mungkin saya salah, tapi kalau tidak terlalu baik nih si Marijan ini, mau nanggung dosanya sendiri. Nah, itu dia guys ya. Terkait Nikita Mirjani kasusnya, dan tadi ada Fitri Salhoteru ya yang dibongkar sendiri sama anaknya gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terkait mereka semua? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.